Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi yang pertama, pendahuluan dari algoritma dan bahasa pemrograman. Di sini kita mau bahas apa sih itu algoritma. Nah, algoritma itu sendiri adalah pada dasarnya alur suatu pikiran di sini dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang dapat dimengerti oleh orang lain. Jadi ini adalah alur pikiran. Alur pikiran di sini maksudnya dapat berupa narasi dalam bentuk kalimat, dapat juga berbentuk dalam bentuk gambar, gambar atau nantinya bentuknya seperti flowchart seperti itu, atau bagan atau dalam bentuk tabel. Jadi runtunan atau urutan alur dari suatu pikiran untuk menyelesaikan sesuatu. Nah, algoritma di sini adalah langkah-langkah. Langkah-langkah yang mana? Langkah-langkah yang tersusun secara logis dan juga efisien di sini. Yang dapat agar dapat menyelesaikan tugas dengan benar. Kemudian adalah langkah-langkah yang diambil dalam menyelesaikan suatu tugas. Menyelesaikan apa? Ini diselesaikannya oleh komputer. Nah, alur pikirannya itu adalah dari kita, manusia. Nah, misalkan kita punya suatu algoritma untuk memecahkan suatu soal segitiga, misalkan alas dikali tinggi. Nah, bagaimana caranya? Alas dikali tinggi, kemudian hasil, misalkan seperti itu. Atau misalkan algoritma membuat kopi. Nah, istilah simpelnya seperti itu. Jadi setiap manusia, setiap orang pasti mempunyai pikiran berbeda. Ada yang misalkan ini istilahnya saja. Jadi pada saat kita membuat kopi, si A berpikir bagaimana caranya membuat kopi. Oh, misalkan ambil kopinya, diseduh, diaduk, jadi. Nah, si B berpikir membuat kopi itu terlalu rumit, misalkan pergi ke warung, pesen, jadi kopinya. Nah, itu adalah contoh dua alur algoritma membuat kopi. Beda pemikiran, beda orang, beda juga alurnya. Tapi ini kita tujuannya sama-sama mau buat kopi. Atau misalkan kita mau ke Bogor nih, misalkan yang satu lewat tol, yang satunya lagi lewat jalur biasa atau jalur protokol. Sama-sama algoritmanya itu menuju ke Bogor. Yang satu naik bus, yang satunya lagi naik kereta, misalkan seperti itu. Jadi algoritma itu adalah runtunan atau langkah-langkah untuk menyelesaikan sesuatu. Kemudian algoritma itu sendiri merupakan gabungan antara seni dan juga teknik. Kenapa disebut seni dan juga teknik? Nah, teknik di sini ini adalah karena algoritma itu diterapkan di komputer. Jadi kita berhubungan dengan teknik. Nah, yang penuh dengan tool dan metodologi. Kenapa dianggap seni? Karena algoritma penuh dengan kreativitas. Jadi untuk meningkatkan kreativitas kita, berpikir kita bagaimana caranya untuk menyelesaikan sesuatu dari runtunan, alur, atau step by step dalam menyelesaikan sesuatu sesuai dengan kreativitas dan imajinasi kita. Ciri-ciri dari algoritma itu sendiri, yang pertama, kepastian. Pasti di sini langkah-langkah yang dijabarkan harus pasti dan tidak bermakna ganda. Dan yang kedua, batasan. Harus ada batasannya. Batasan dipakai agar algoritma berakhir setelah menjalankan sejumlah proses dan langkah-langkah. Tidak kemudian looping dan tidak berakhir, misalkan seperti itu. Kemudian yang ketiga, efektif. Efektif di sini, efektif yang dimaksud di sini adalah instruksi yang dijalankan dengan efektif. Jadi seefektif mungkin, tidak bertele-tele. Misalkan kita mau buat algoritma dalam memecahkan suatu masalah, kita mau ada suatu masalah, padahal masalah itu bisa diselesaikan dalam 5 step, tapi kita buat algoritmanya itu terlalu berputar-putar jadi 10 step atau 10 langkah, misalkan seperti itu. Kemudian yang keempat ada masukan
Masukkan di sini. Algoritma tidak harus memiliki satu saja masukan, tapi algoritma bisa memiliki 0 atau lebih dari masukan. Nanti dijelaskan di slide berikutnya. Kemudian yang kelima, keluaran. Keluaran yang dimiliki paling tidak menghasilkan satu luaran. Jadi hasilnya itu misalkan ada satu hasil, minimal ada satu hasil atau beberapa hasil. Sifat-sifat dari algoritma. Yang pertama, simbol dan sintaks. Tidak harus baku dan tidak harus dari suatu bahasa pemrograman, karena kita bahasnya algoritma ya. Jadi alur tergantung masing-masing yang membuat. Jadi tidak berpatokan terhadap bahasa pemrograman tertentu. Kemudian yang kedua, tidak bergantung kepada suatu bahasa pemrograman tertentu. Yang ketiga, urutan dan notasi-notasinya dapat digunakan untuk ditranslasikan pada bahasa pemrograman manapun. Kemudian yang keempat, algoritma ini dapat diterapkan di semua kejadian sehari-hari dan dapat dipakai untuk mewakili suatu urutan kejadian secara logis. Kita masuk ke pemrograman di sini, program. Apa itu program? Program di sini adalah kumpulan instruksi-instruksi atau langkah-langkah dalam algoritma di sini. Instruksi-instruksi yang diberikan kepada komputer untuk menyelesaikan suatu tugas. Jadi kita punya instruksi yang kita berikan kepada komputer, tentu saja dengan bahasa yang dimengerti oleh komputer itu sendiri. Jadi instruksi-instruksinya harus tersusun secara logis, memerlukan logika yang benar. Di sini program ditulis dalam suatu bahasa yang disebut bahasa pemrograman. Kemudian contoh bahasa pemrograman di sini kan banyak, ada Python, Fortran, Pascal, Basic. Nah, C++ yang kita bahas sekarang, ada Java, ada PHP, ada C#, dan sebagainya. Nah, C++ ini yang kita gunakan untuk menerapkan algoritma di komputer. Kemudian apa itu komputer? Komputer adalah alat pengolah data atau pengolah datanya adalah prosesor dengan konstruksi elektronik yang mempunyai internal storage atau RAM, di sini biasanya disebut RAM, bekerja dengan bantuan OS atau operating system menurut program yang diberikan kepadanya. Nah, operating system di sini ada pakai Linux, Windows kan, dan lain sebagainya menurut program yang diberikan kepadanya. Struktur dasar dan notasi algoritma. Di sini algoritma berupa langkah-langkah. Tadi kan algoritma adalah apa? Algoritma adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau tugas. Nah, langkah-langkah tersebut ini isinya biasanya adalah runtunan atau sequence, pemilihan, kemudian pengulangan. Ada juga yang namanya notasi algoritmik. Nah, notasi algoritmik bukan notasi bahasa pemrograman, sehingga siapapun dapat membuat notasi algoritmik yang berbeda. Jadi beda kepala, beda hasil. Namun demikian, ketaatan atas notasi perlu diperhatikan untuk menghindari kekeliruan. Ini beberapa notasi yang digunakan untuk menulis algoritma. Yang pertama, untaian kalimat deskriptif. Nah, harus dideskripsikan nih. Di sini setiap langkah dinyatakan dengan bahasa yang gamblang atau jelas supaya yang baca paham. Kemudian bisa direpresentasikan menggunakan diagram alir atau flowchart. Kemudian bisa menggunakan pseudocode. Nah, pseudo di sini semu, tidak sebenarnya. Jadi seperti code tapi hanya bayangannya saja seperti itu. Nah, contoh dari simbol-simbol dari flowchart itu sendiri adalah bentuknya seperti ini, oval. Ini adalah terminal. Nah, ini terminal biasanya untuk start dan juga end, atau untuk mulai dan juga untuk selesai. Kemudian ada yang bentuknya kotak seperti ini. Ini adalah untuk memproses, misalkan ada rumus tertentu untuk menyatakan assignment, statement.
Kemudian ada yang bentuknya jajaran genjang seperti ini untuk input dan output operation untuk menyatakan proses baca atau menulis. Kemudian ada yang bentuknya ketupat seperti ini decision. Misalkan ada if else seperti itu, ya atau tidak. Jadi pencabangan untuk menyatakan pengambilan keputusan sesuai dengan suatu kondisi. Kalau misalkan jika iya selesai, jika tidak misalkan balik lagi ke tahap awal, misalkan seperti itu. Dan juga ada garis untuk menyatakan urutan pelaksanaan atau alur suatu proses. Nah, ini adalah simbol-simbol untuk flowchart. Kemudian untuk pseudocode, di sini pseudocode pernyataan notasi logaritmik dan maksud-maksud tertentunya. Misalkan pernyataannya adalah kondisi. Kondisinya tadi kan misalkan decision ya. Iya atau tidak, atau di sini ada if, then, if kondisi, jika kondisinya apa, then maka apa misalkan. Jika nilainya lebih kecil dari 70, maka nilainya adalah C, misalkan seperti itu. Jika kondisi true atau benar, maka pernyataannya akan dijalankan. Ini untuk pernyataan yang if kondisi then pernyataan. Kemudian ada if kondisi then pernyataan 1, then else pernyataan 1, misalkan seperti itu. Kalau yang seperti ini berarti ada pemilihannya. Jika kondisinya nilainya 75, misalkan antara 75 dan 7 sampai 80, maka A, kalau tidak B gitu, misalkan seperti itu. Nah, ada while do, pernyataan ada pengulangan repeat sampai kondisinya sudah sesuai. Nah, pseudocode itu sendiri, nah teks algoritmanya terdiri dari ada kepala di sini, headnya, judul, memberikan nama pada algoritma. Kemudian ada juga deklarasi, ada juga deskripsi. Ini biasanya adalah urutan untuk pemrograman itu sendiri dalam code-nya. Jadi ada judul di sini, ada deklarasi, dan juga ada deskripsi. Misal kita mau membuat algoritma menghitung luas segitiga. Nah, luas segitiga ini rumusnya alas kali tinggi dibagi 2. Nah, bagaimana cara membuat program algoritmanya? Nah, menggunakan kalimat deskriptif, kita jelaskan. Kita harus baca alas pertama. Kita harus baca tinggi. Berapa alasnya? Berapa tingginya? Kemudian luas itu sama dengan alas dikali tinggi. Berarti kita harus tahu alasnya berapa, tingginya berapa, dan rumusnya adalah dibagi 2. Baru cetak luas supaya kita tahu berapa hasil luas segitiga dari segitiga yang kita maksud. Alas dikali tinggi dibagi 2. Untuk flowchartnya seperti ini mulai. Jadi ini adalah simbol dari mulai dan juga akhir. Nah, sama seperti ini, itu mulai, ini akhir. Kemudian jajaran genjang seperti ini adalah untuk baca alas. Alasnya berapa? Kemudian baca tingginya berapa? Baru kita proses. Dengan simbol kotak seperti ini, luas sama dengan alas dikali tinggi dibagi 2. Kemudian kalau sudah dibaca seperti ini, cetak luas. Nah, selesai deh. Ini adalah bentuk flowchartnya. Sedikit kita bahas tentang sistem bilangan biner. Di sini kita bahas tentang internal storage atau random access memory. Kita ibaratkan contoh di sini kapasitasnya itu adalah 2 GB, 2 GB yang biasa kita tahu itu 2 GB, 3 GB ya kan. Nah, sekarang kita lihat di sini byte adalah satuan memori atau storage terkecil yang masih bisa diberi alamat. Nah, 1 byte itu sama dengan 8 bit binary digit. Jadi, bila memori dianggap sebagai sebidang tanah, maka 1 byte dapat dianggap sebagai 1 meter persegi. Jadi, istilahnya seperti itu. Nah,
di sini kita lihat ada 1 byte itu ada 8 bit. Jadi ada dari 1 sampai 8. Nah, bidang tanahnya seperti ini. Ini adalah suatu memori dan satuannya adalah bit. Ini kotak besar ini adalah memori. Jadi petak-petak kecil ini adalah byte-nya. Nah, dalam 1 byte juga masih ada bitnya. Nah, memori bila dibayangkan sebagai maka 1 byte adalah area sebesar 1 meter persegi yang diibaratkan dari gambar ini. Nah, bila dibayangkan sebagai suatu ruangan, maka 1 byte adalah 1 buah ubin. Nah, itu adalah 1 byte. 1 byte itu ubinnya. Nah, dalam 1 ubin atau 1 byte itu memiliki 8 bit, binary digit atau angka biner. Nah, sebuah byte terdiri dari 8 komponen yang disebut bit. Nah, sulit untuk menerangkan benda yang disebut bit di sini. Jadi, kita ilustrasikan bohlam lampu, ada on dan juga ada off karena kita bahasnya biner. Jadi hanya 0 dan juga 1 yang kita bahas di sini. Jadi hijau itu on, merah itu off, misalkan di sini, ya. Gambarnya misalkan seperti ini. Kemudian bit yang on kita nyatakan 1, berarti on hijau itu 1. Kemudian off itu adalah 0. Di sini 1, ini 0. Berarti ini 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1 di sini. Nah, seperti itu. Jadi gambar yang ada di sini ini seperti ini. Jadi ininya sama 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Nah, seperti itu. Jadi hijau adalah 1, merah adalah 0. Kemudian ini adalah binary digit lagi, bilangan binary basis radix atau basis 2 dan juga basis 10. Karena hanya mengenal, kalau untuk yang basis 2 itu hanya mengenal 2 notasi atau simbol, yaitu 0 dan 1. Kalau untuk yang basis 10 dari 0 sampai 9. Contohnya seperti ini. Jadi kalau misalkan 1 di sini, ini 1, ini 1, 1, 1, 1, 1. Nah, seperti itu. Kalau misalkan angkanya adalah 0, 0, misalkan seperti itu. Kemudian 0, 1, 1, 1. Nah, berapakah nilainya? Nilainya berarti 1 di sini adalah 1. Nah, dari sini 1 di sini adalah 4, 1 di sini adalah 2, 1 di sini adalah 1. Sama dengan 4 tambah 2 tambah 1, 7. Nah, seperti itu. Ini pun sama untuk bilangan desimal. Nah, contohnya seperti ini. Biner 0 itu 1, 1 itu 1, ini 2. Karena kan tadi urutannya adalah 1, 2, 4, 8. Nah, seperti itu. Jadi 1, 1, di sini 1, 1. 1, 2, 4, 8. Nah, bagaimana cara mengkonversinya? Jika 0 berarti 0. Hanya 1 berarti hanya 1 yang ini saja untuk yang ini. Yang kedua, karena hanya 0, 0, 1, 0. Nah, anggap saja di sini kalau dikasih depannya 0, nah misalkan 0 rata semua deh. Nah, seperti ini biar gampang kita tulis 4. Nah, seperti itu. Gitu ya. Tulis. Nah, kalau 1 di sini berarti 1. Ini 2, hanya 2 ini saja, 2. Kemudian 0011 berarti kalau 0011 di sini 1, di sini 1, berarti 2 ditambah 1, hasilnya 3. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya yang 4, desimal 4. Desimal 4 adalah
0, 1, 0, 0. 0, 1, 0, 0. Nah, 1 di sini adalah 4. Nah, 4 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0. Hasilnya 4 sini. Ya. Terus lagi. Sekarang yang 5. Yang 5 gimana yang 5? Yang 5, yang ini 0, 1, 0, 1. Berarti ini 4. Yang ini 1. Ini 0, ini 0. Jadi 4 ditambah 1 tambah 0 tambah 0. Jadi hasilnya adalah 5. Nah, bagaimana yang 6? Yang 6 kita lihat di sini. 6 itu 0, 1, 1, 0. 0, 0, 1, 1, 0. Nah, berarti 4 dan 2. 4 ditambah 2, 6. Kemudian bagaimana untuk yang 7? Yang 7 itu 0, 1, 1, 1. 0, 0, 1, 1, 1. Berarti 4, 2, 1. 4 tambah 2 tambah 1, 7. Yang 8. Yang 8. Di sini 1, 0, 0, 0. Satunya di sini adalah 8. Berarti 8 tambah 0 tambah 0 tambah 0. Hasilnya 8. Begitupun 9. Itu bagaimana cara mentranslate antara biner ke desimal. Ini adalah pemaparannya sama seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi di sini ada angka 2 untuk desimal, untuk bilangan desimal. Yang desimal itu yang biasa kita pakai untuk sehari-hari ya. Kemudian ada lagi ini bilangan biner yang tadi yang sudah kita uraikan. Kalau tadi kita bahas cuma sampai angka 9, ini sampai 15. Kalau misalkan tambah lagi di sini ada misalkan 15 karena ini 8. Coba kita lihat sini ya. Karena ini 1, 2, 4, 8 kan 8 tambah 4 12, 12 tambah 2 14 tambah 1, 15. Kalau misalkan di depan ada 1 lagi, nah sini 16. Berarti ditambah 16. Atau ada lagi angkanya 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Nah, berapakah ini? Gitu. Kira-kira seperti itu. Pembahasan kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.